Halo semuanya, kembali lagi di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Baby Sister Killer Queen. Film ini sendiri dirilis tahun 2020 ini di Netflix. Dan film ini sendiri adalah film horor komedi Amerika yang disutradarai dan diproduksi oleh McG. Dan skenario dari film ini dibuat oleh McG dan Lagana, Brad Morris, dan Jimmy Warden. Sekedar informasi, si Jimmy Warden ini juga suami dari salah satu pemeran di film ini. Film ini bercerita tentang pemuda yang dikejar-kejar oleh sekumpulan iblis untuk didapatkan darahnya. Dan ingin tahu apakah pemuda ini bisa selamat atau tidak? Simak cerita berikut dengan seksama. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan lanjut ke filmnya. Cerita diawali dengan pemuda yang bernama Cole yang mengatakan bahwa dia pernah terlibat di dalam adegan pembunuhan. Namun tidak ada yang percaya karena saat polisi mengecek TKP-nya, polisi tidak menemukan mayat ataupun jasad di sana. Dia mengatakan cerita itu 2 tahun lalu, hingga sekarang dia sudah SMA, dan tidak ada satupun orang yang percaya. Dan di SMA ini dia dianggap aneh dan menjadi bahan bulian. Karena orang-orang lain kira, kejadian itu hanyalah khayalan si Cole saja. Setelah itu dia pergi ke ruang psikiater yang ada di SMA ini. Namun setelah dia berbicara panjang lebar, ternyata orang ini bukan psikiater, namun hanya orang yang ingin duduk-duduk di ruang psikiater ini saja. Setelah itu dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Melanie. Melanie adalah teman masa kecilnya si Cole, dan si Cole juga mengatakan bahwa Melanie terlibat di kejadian malam itu. Di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba teman-temannya Melanie pun datang. Di sini ada pacarnya yang bernama Jimmy dan kedua temannya lainnya yang bernama Bum Bum dan Diego. Setelah itu kita ditunjukkan bahwa di kelasnya si Cole terdapat murid baru. Murid baru ini bernama Bob. Karena pengucapannya susah, saya akan panggil dia Boy B saja. Setelah pulang ke rumah, di sini si Cole diberikan obat oleh ayah dan ibunya. Ya seperti yang kita tahu, ayah dan ibunya Cole menganggap si Cole ini masih berhalusinasi dan mengarang cerita dari kejadian pembunuhan yang saya katakan di awal tadi. Lalu di malam harinya saat dia video callan dengan Melanie, tiba-tiba ayahnya masuk ke kamarnya. Dan di sini ayah si Cole mengira si Cole akan melakukan, ya kalian tahu lah ya, dengan Melanie. Setelah itu ayahnya kembali ke kamarnya, dan di sini si ayah dan ibunya khawatir tentang si Cole ini, karena si Cole masih percaya tentang kejadian itu. Keesokan harinya si Cole mendapatkan surat bahwa dia akan dipindahkan ke Akademi Psikologi. Setelah itu dia menunjukkannya ke Melanie, dan di sini Melanie mengatakan dia butuh refreshing. Dan si Melanie mengajak si Cole ke danau menggunakan mobil ayahnya yang sudah dia curi. Dan di sini Melanie mengajak untuk pergi berdua saja. Dan si Cole pun semangat. Lalu kita diperlihatkan bahwa si Pobe mendapatkan boneka di dalam lokernya yang entah dari siapa, yang terdapat kunci di bonekanya tersebut. Di saat mereka mau pergi, tiba-tiba teman-temannya si Melanie pun join untuk pergi ke danau tersebut. Dan akhirnya mereka pun pergi bertiga. Setelah itu karena mendapatkan laporan dari sekolah bahwa si Cole dan Melanie membolos, akhirnya orang tuanya si Cole pergi ke rumahnya Melanie. Ayahnya si Melanie di sini tidak peduli bahwa Melanie membolos atau apapun itu. Namun karena mobilnya dicuri oleh Melanie sendiri, dia pun marah dan melaporkan polisi. Setelah itu mereka pun sampai di danau. Ya kalau danaunya kayak gini, saya pun mau ke sana. Dan ternyata si Boy B juga berada di danau ini. Ya mungkin dia ingin memecahkan dari mana datangnya boneka itu. Di tengah-tengah itu si Cole ragu untuk ikut dengan Melanie. Namun di sini si Melanie berhasil meyakinkan si Cole dan dia pun ikut bersama Melanie. Setelah itu si Cole pun membuang obatnya. Kembali lagi ke orang tua mereka. Di sini si polisi sudah datang dan si polisi menanyai siapa yang hilang. Orang tua Cole pun menjawab anaknya yang hilang. Namun orang tua Melanie menjawab mobilnya yang hilang. Kembali lagi ke Cole dan kawan-kawan. Dan di sini sudah malam hari. Di malam hari ini mereka memutuskan untuk bermain kartu. Dan siapapun yang mendapatkan kartu yang sama, mereka akan dikunci di lemari selama 2 menit. Dan mereka bebas melakukan apa saja. Dan beruntungnya si Cole, dia mendapatkan kartu yang sama dengan Melanie. Dia pun dikunci di dalam lemari dengan Melanie dalam waktu 2 menit dan bebas melakukan apa saja. Di sini mereka berdua pun berciuman. Setelah itu lanjut ke permainan. Di sini si Melanie dengan tidak sengaja mengucapkan kitab iblis, yang dimana kitab itu hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat insiden pembunuhan 2 tahun lalu. Di sini si Cole pun kaget karena si Melanie mengetahui kitab itu. Setelah itu hal ini pun terjadi. Ya, di sini si Bum Bum dibunuh oleh si Melanie.
Dan ternyata mereka bertiga bersekongkol untuk membunuh mereka berdua, yaitu membunuh Bum Bum dan membunuh si Cole. Setelah itu tiba-tiba orang-orang yang seharusnya mati di dalam insiden 2 tahun yang lalu tiba di sini. Dan itu membuat si Cole pun kaget. Dan mari kita berkenalan dengan orang-orang ini. Di awal ini ada si John, dan ada si Mac, si Allison, dan si Sonya. Mereka ini adalah sekte darah, dan mereka semua adalah iblis. Mereka meyakini bahwa jika menumbalkan si Cole dan mencampurnya dengan darah manusia lainnya, yaitu Bum Bum, mereka semua akan mendapatkan kekuatan yang lebih daripada manusia biasa. Dan di sini saat Cole akan melawan, tiba-tiba datanglah si Pop, yang datang ke sini gara-gara jet ski-nya tadi kehabisan bensin. Untungnya ada Pop, akhirnya si Cole pun bisa keluar dari situasi tadi. Namun di saat mereka pergi, jet ski-nya terpanah oleh panahnya Mac. Mereka pun bersembunyi di balik batu karena mereka tidak bisa pergi jauh karena bensinnya sudah habis. Di saat mereka kebingungan bagaimana cara untuk mencari si Cole, di sini si Melanie melihat ada jejak bensin dari jet ski yang bocor ditembak Mac tadi. Setelah itu si Melanie pun membakar jejak bensin tersebut dan apinya menjalar sampai jet ski-nya si Pop, dan jet ski itu meledak dan mengakibatkan asap yang bisa dilihat dari perahunya si Melanie. Di sini si Poppy meninggalkan si Cole karena dia tidak mau bersama dengan orang yang lemah. Di tengah perjalanan si Poppy bertemu dengan seseorang yang bermain gitar di tengah-tengah gunung. Di sini si Poppy meminta untuk tumpangan kembali ke kota. Namun orang ini mengatakan bahwa istrinya sedang mencari kayu dan menyuruh Poppy untuk menunggu di sini bersamanya. Namun semua itu hanya tipuan orang ini saja, dan niatnya yang sebenarnya adalah memperkaos si Poppy. Dan saat dia akan diperkaos, tiba-tiba di sini si Cole datang untuk menyelamatkannya. Ya bukan menyelamatkannya sih, cuma mengganggu saja. Di sini tiba-tiba si Sonya datang dan membunuh orang itu. Namun untungnya di sini si Poppy dan si Cole sudah masuk mobil, jadi mereka berdua aman dari apinya si Sonya. Setelah itu mereka menabrak Sonya dengan mobil itu. Dan di sini si Sonya bisa meninggoy karena terkena papan seluncur dari atas mobil tersebut yang mengenai kepalanya. Setelah itu karena anggota sekte lainnya datang, akhirnya si Cole dan si Pop bersembunyi di bawah mobil. Di sini mereka berdebat bagaimana cara mencari si Cole. Akhirnya mereka berenam pun berpencar menjadi 3-3. Setelah itu mereka berdua, si Pop dan si Cole, keluar dari bawah mobil dan lari menjauh dari tempat itu. Dan di sini si Allison mengatakan bahwa dia malas berjalan dan menyuruh John dan Mac untuk pergi duluan dan dia menunggu di batu sini. Di saat si Allison santai-santai, tiba-tiba mereka berdua lewat di atasnya. Setelah itu si Allison pun mengejar mereka berdua. Lalu kembali lagi ke dua babak-babak ini. Mereka di sini bermain VR dan menghisap G anjay. Dan balik lagi ke Cole, Pop, dan si Allison. Di sini mereka berdua tertangkap oleh si Allison. Namun di saat Allison menembak, peluru itu malah mengenai batu dan kembali ke dadanya si Allison. Kesempatan itu digunakan oleh mereka berdua untuk kabur. Di sini pun terjadi kejar-kejaran antara Allison dan dua bocah ini. Namun di sini si Allison tersangkut dan dengan inisiatifnya, si Cole dan Pop menarik Allison yang tersangkut di batu sampai lehernya putus. Setelah itu si Mac pun datang dan di sini terjadilah pertarungan sengit antara si Cole yang menggunakan kakinya Allison dan si Mac yang menggunakan kapaknya. Singkat cerita, mereka berdua bisa kabur dari Mac dan mereka berdua menemukan perahu. Karena mereka berdua tidak tahu kode perahu tersebut, di sini si Mac pun datang menghampiri mereka secara perlahan-lahan. Karena si Mac menyebutkan sebuah nama penyanyi yaitu Jenny yang tertulis di kapal tersebut, yang salah satu lagunya adalah sebuah kode, akhirnya mereka berdua sadar yang merupakan itu adalah kodenya. Akhirnya perahu itu bisa berjalan. Namun di sini si Mac dapat mengejarnya dengan menggunakan perahu karet yang terikat di belakang perahu tersebut. Singkat cerita, dengan idenya si Pop, akhirnya si Mac pun jatuh dan kakinya pun terkena baling-baling. Namun di sini dia belum mati, sampai akhirnya yang kena baling-baling adalah kepalanya. Kembali lagi ke sekte darah ini. Di sini mereka berdua tidak mau lagi untuk membantu si Melanie. Dan inilah yang terjadi, si Dego pun meledak dan dilanjutkan dengan meledaknya si Jimmy. Dan sekte iblis ini tinggal dua orang ini, yaitu si John dan Melanie. Di sini si John bingung bagaimana cara membunuh Cole dan si Pop. Dan si Melanie pun memiliki rencana cadangan, yaitu menelpon ayahnya untuk datang kemari. Dia mengatakan bahwa dia dan Cole sedang berada di danau dan tidak bisa pulang tepat karena ketiduran. Kembali lagi ke Pop dan si Cole. Di sini mereka berdua akan pergi ke rumahnya si Pobe. Rumah ini adalah rumah lamanya si Pobe dan kunci di loker yang di pertama tadi
yang bersama boneka tadi adalah kunci dari rumah ini. Setelah itu mereka masuk ke rumah ini untuk berlindung dari orang-orang yang mengejar mereka tadi. Agar lebih aman, akhirnya mereka masuk ke basement rumah ini, atau lantai bawahnya lah. Dan ternyata lantai bawahnya adalah kamar masa kecilnya si Poppy. Dan di sini si Melanie dan John dapat menemukan lokasi mereka berdua karena perahunya yang terparkir di dermaga. Dan rencana mereka di sini adalah menunggu bapak-bapak ini datang kemari. Dan karena mereka hanya berdua di rumah ini dan di basement lagi, akhirnya mereka melakukan hal ini dan lanjut ke segidi papap. Namun dengan animasi yang seperti ini. Setelah itu bapak-bapak itu tiba di danau itu. Dan di sini si Melanie mengatakan bahwa si Cole mengalami halusinasi dan menganggap si Melanie jahat. Ya seperti yang kita tahu itu kenyataan, namun di sini kan bapaknya tidak tahu dan menganggap si Cole itu masih halu. Setelah segini papap, di sini si Poppy bercerita bahwa boneka yang ada di lokernya adalah boneka yang dia bawa saat dia masih 6 tahun dan saat itu dia kecelakaan dan keluarganya pun meninggal kecuali dia. Dan si Poppy di sini tidak tahu siapa yang menaruh boneka itu di sana dan siapa yang menaruh kunci rumah lamanya di sana. Di saat mereka bercerita, tiba-tiba di atas ada menggedornya dan ternyata itu adalah ayahnya si Cole. Dan karena mereka pikir itu adalah jebakan dan memang iya, akhirnya mereka mencoba untuk membuka berangkas senjata milik ayahnya si Poppy. Namun di sini dia tidak tahu sandinya dan dia teringat bahwa di boneka di awal tadi terdapat nomor di belakangnya. Dan setelah nomor itu dicoba, berangkas itu terbuka dan mereka berdua keluar menggunakan senjata, yaitu crossbow dan machete. Dan di sini mereka mau melawan si John, namun karena tolol, akhirnya dia terjatuh. Dan untungnya si John juga tolol, dan dia kejatuhan lampu dari kulit rusa. Tanduk deng. Dan si John pun mati di sini. Setelah itu Melanie datang dan di sini bapak-bapak ini belum tahu bahwa Melanie ini sebenarnya jahat dan membela Melanie. Setelah itu si Pop dan si Cole pergi dari tempat ini dan dikejar oleh bapaknya si Cole. Di saat Melanie mau mengejar mereka, di sini dia di-stop oleh ayahnya. Dan setelah itu Melanie pun membunuh si ayahnya. Dan di sini si Cole yang panik ditenangkan oleh ayahnya. Dan saat dia memeluk ayahnya, ayahnya membius Cole untuk membawanya pergi dari sini. Dan di sini si Pop bertarung dengan Melanie. Dan singkat cerita di sini Melanie yang menang. Setelah itu si Pop pun dijadikan tumbal oleh Melanie untuk memanggil iblis-iblis lainnya. Ya walaupun tujuan sebenarnya adalah untuk memanggil si Cole kembali. Karena di sini Melanie mengira si Cole adalah darah murni. Di sini si Cole sedang berada di pom bensin dan di dalam mobil. Ayahnya sedang mengisi bensin di luar, secara tidak sengaja meninggalkan kunci mobil di dalam, dan ayahnya pun tidak bisa masuk ke mobil ini. Si Cole pun berinisiatif untuk membajak mobil ini untuk digunakannya pergi ke tempatnya si Poppy. Singkat cerita di sini si Cole pun datang ke tempatnya si Poppy, dan dia pun dengan sukarela menyerahkan darahnya untuk diambil si Melanie. Namun di sini sebelum itu si Melanie ingin memanggil salah satu temannya. Dan ternyata temannya ini adalah baby sisternya si Cole saat 2 tahun lalu, yaitu saat kejadian pembunuhan di awal tadi. Dan juga ternyata dia juga baby sisternya si Poppy yang menyetiri Poppy saat kecelakaan di umurnya yang 6 tahun lalu. Dan di sini mereka berdua beranggapan bahwa si baby sister ini adalah dalang dari kejadian-kejadian tersebut. Setelah itu orang-orang yang telah dibunuh Poppy dan Cole tadi hidup kembali. Ya seperti yang kita tahu mereka semua adalah iblis. Setelah itu si Melanie mencampurkan darah tumbal dan darah murni, yaitu di sini tumbalnya si Bum Bum dan darah murninya adalah si Cole. Setelah itu mereka semua meminumnya. Namun di sini tiba-tiba hal aneh terjadi. Mereka semua merasa hal tidak enak dan muntah darah. Itu karena darah yang mereka campurkan salah, yaitu darah si Cole sudah tidak murni lagi. Ya seperti yang kita tahu dia sudah segini papap dengan si Poppy. Dan karena darah yang mereka minum itu salah dan ritualnya gagal, akhirnya mereka pun kembali ke neraka atau matilah. Ya, karena mereka iblis sih. Dan ternyata di sini si baby sister adalah orang baik. Dia membebaskan Cole dan Poppy dan mengatakan bahwa semua kejadian ini dialah yang membuatnya. Dari awal yang bonekanya si Poppy di locker, setelah itu jet ski yang disabotase, dan dia di sini melakukan perjanjian dengan iblis karena saat berumur 6 tahun seharusnya si Poppy tidak selamat. Namun karena perjanjian itu si Poppy pun bisa hidup. Namun dia harus mengorbankan nyawanya dan beberapa orang lagi. Dan karena itu dia menjebak si Melanie, John, dan Max dan lain-lainnya untuk menjadi tumbalnya. Dan karena si baby sister adalah iblis dan di dalam ritual ini hanya ada satu yang boleh menang, yaitu pihak manusia atau pihak iblis. Akhirnya dia bunuh diri dengan cara meminum darah kotor tersebut. Akhirnya dia pun meninggal. Ya aslinya udah meninggal sih.
Dan di sini ayahnya melihat bahwa si babysitter itu menguap menjadi serpian asap. Dan ayahnya sekarang tidak menganggap si Cole gila karena dia telah melihat iblis itu sendiri. Dan si Cole di sini menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh ayahnya lagi, yaitu si Cole mendapatkan pacar. Setelah itu ayahnya menelpon ibunya dan mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Dan film pun berakhir. Dan itulah semua alur cerita dari film Baby Sister Killer Queen ini. Dan menurut saya ceritanya cukup menarik karena di sini iblisnya berwujud seperti manusia dan tidak seperti di film-film lainnya. Dan jika kalian ingin melihat film-film lainnya yang seru, jangan lupa kunjungi channel saya. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.